Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mari kita luangkan sejenak waktu untuk menyimak kajian yang penuh hikmah dari guru kita, Bapak Buya Ruspi. Simak sampai akhir agar penjelasannya dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan salah paham. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan untuk kita semua. Selamat mendengarkan. Tujuan kita berzikir, tujuan kita untuk belajar tarekat, untuk membenahi hati. Jangan sampai kita hanya membenahi syariat, tetapi kita tidak membenahi tarekat atau hati. Tubuh yang zahir kita benahi, tapi kalau hati kita tidak benahi, maka tidak akan selamat. Ya. Tubuh zahir bisa selamat, tetapi hati tak bisa selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya nanti hartamu, anakmu, istrimu, suamimu sungguh tidak bisa menolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Ini bukan kata-kata pemanis bibir, Bapak Ibu. Ini betul-betul tidak akan bisa selamat kalau hati tidak bersih. Ya. Nah inilah yang kita upayakan, mumpung umur kita masih ada, badan masih sehat, kita bersihkan hati. Nah itu yang menentukan. Nah, oleh karena itulah maka untuk membersihkan hati itu tidak ada cara lain kecuali zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Jadi kalau yang enggak senang zikir berarti masih senang hatinya kotor. Kalau masih senang hatinya kotor, khawatir terhambat di perjalanan, tak selamat menuju Allah. Jadi kalau hanya kepingin selamat, tetapi tidak ada upaya untuk mencapainya, hanya angan-angan kosong. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabisi. Engkau mengharapkan satu keberuntungan, tetapi kamu tidak tempuh jalannya, asal tahu saja kapal itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan kering, jauh panggang dari api. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah untuk kita mencapai keselamatan itu, di samping kita mengamalkan amaliyah syariat, maka jangan lupa kita mengamalkan amaliyah tarekat, zikir dalam hati. Jangan pernah terbetik di hati benci sama zikir. Sebab zikir itu bukan punya kita. Zikir itu punya Allah. Kita cuma pengamal. Ya, alamatu hubbillah, hubbi zikrillah. Wa alamatu ghadbillah, ghadbi zikrillah. Tanda orang cinta kepada Allah, senang zikir. Tanda orang benci kepada Allah, benci sama zikir. Nah, kalau sudah terbetik di hati kita nggak senang zikir, itu sama dengan nggak senang sama Allah. Hati-hati. Allah Maha tahu apa yang terbetik di hati kita. Jangankan diomongin, dia terbetik aja di hati. Allah Maha tahu. Nah, oleh karena itu ini yang susah Bapak Ibu, menjaga hati ini yang susah. Nah, makanya kita berusaha semampu kita untuk membenahi hati. Kenapa selalu saya bawa Bapak Ibu untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah, karena itu kunci. Kan pernah dulu saya sampaikan sebuah kisah. Ada seorang ulama, abid, rajin betul ibadah. Sholatnya rajin. Sampai-sampai sejadahnya itu dari batu. Saking sering digunakan untuk ibadah, sampai-sampai batu itu cekung. Ya, tentang dahinya sudah cekung, tentang lututnya sudah cekung. Itu saking sering digunakan untuk ibadah. Ya, rajin betul sholatnya. Tapi giliran dia akan meninggal, datanglah Israel alaihissalam. Israel
Kamu datang kepada saya untuk menjemput atau untuk bersilaturahim. Saya diperintah Allah untuk menjemputmu. Lalu orang ini bilang, Israel, tanyakan dulu kepada Allah, kalau saya sudah mati, tempat saya surga tingkat berapa? Kayaknya udah yakin betul mau masuk surga, karena sudah rajin betul ibadahnya. Langsung dijawab oleh Allah, kalau kau sudah mati, tempatmu neraka tingkat 7. Protes orang ini. Ya Allah, kenapa tempat saya neraka tingkat 7? Sedangkan saya kan rajin ibadah. Kok tempat saya neraka tingkat 7? Apa kata Allah? Kamu ibadah nggak kenal aku. Kamu hanya ibadah untuk dapat surga. Surga itu makhluk aku. Kamu tak kenal aku. Nah ini apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Rajin syariat tapi lupa hakikat. Benar zahir, salah batin. Nah ini jadi artinya apa? Dia benar secara syariat, ya, tetapi di dalamnya nggak kenal Allah. Nah ini yang apa namanya, di hatinya kosong. Syariatnya lah rajin, sholatnya rajin, itu puasanya rajin. Itu syariat, aturan-aturan. Tapi yang di dalam, ya, kosong melompong. Yang dibayangkannya pahala, yang dibayangkannya surga, yang dibayangkannya bidadari. Nah, di dalam kosong. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu yang utama. Maka sering saya katakan, kewajiban pertama manusia hidup di dunia ini bukan untuk ibadah. Ya. Kewajiban pertama manusia turun ke dunia ini untuk mengenal Allah. Jadi kalau rajin ibadah, kenal hukum, tapi tak kenal Allah. Itulah kisah tadi. Kenal hukum, tapi tak kenal kepada Allah. Ya, salah. Nah, jadi oleh karena itu, kita benahi yang zahir syariat, tapi juga kita benahi yang di dalam. Supaya dia seimbang. Ya. Benar secara zahir, benar secara batin. Nah, membenahi yang hati, itu pakai zikir. Nah, makanya selalu saya tekankan, Bapak Ibu, ya, minta maaf kalau yang sudah berulang-ulang. Ada 3 zikir yang perlu betul untuk kita biasakan. Pertama, zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Itu pakai lisan. Nah, untuk apa kita biasakan itu? Karena kata Nabi, ya, matan nas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Jadi kalau lidah ini sudah terbiasa menyebut kalimat la ilaha illallah, insya Allah akan mati pun menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah kalau ini nggak biasa nyebut, apalagi kalau sudah benci, nggak biasa nyebut, khawatir Pak mau mati nanti, nggak timbul kalimat itu. Yang timbul apa yang biasa dia ucapkan, ya kan? Kenapa nggak biasa? Makanya Nabi pesan, ya, jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kita disuruh oleh Rasul SAW untuk banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Ini bukan ajaran saya, bukan ajaran ulama. Ini ajaran Rasulullah. Nah, jadi kalau percaya kepada Nabi, inilah salah satu ajaran beliau. Perbanyak zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, Pak. Berzikir ini. Karena kalimat ini yang kalimat teragung. Kalimat yang muncul dari mulut manusia di dunia ini yang teragung adalah la ilaha illallah.
Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku, kata Rasul, itu adalah la ilaha illallah. Nah, ini yang kita benahi ya, dalam tarekat. Jadi kita benahi cara mengucapkannya, isinya apa, memakomkannya bagaimana, hubungan dengan diri kita itu apa, gitu ya. Apa hubungannya dengan Allah. Nah, makanya di awal-awal dulu pernah saya katakan tauhid ya. Tauhid itu ada 4 tingkatan. Ada tauhid azaz, itu naluri ketuhanan. Semua orang sudah tahu, sudah punya. Walaupun orang kafir sekalipun, nggak bertuhan sekalipun, tetapi naluri ketuhanannya sudah ada. Dari mana munculnya? Ketika di alam arwah dulu, Allah sudah pertanyakan kepada semua ruh. Alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Maka semua makhluk di dunia ini sudah bertuhan kepada Allah. Ketika Allah tanyakan di alam arwah dulu, alastu birabbikum, apakah saya di Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Sampai-sampai kita akan turun ke bumi, diulang lagi sama Allah. Alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Bala syahidna. Artinya ini semua manusia loh. Makanya manusia-manusia kafir sekarang ini, gitu, yang tidak percaya sama Allah sekarang ini, pada awal mulanya sebenarnya orang beriman, Pak. Makanya disebut kafir, tertutup. Gitu. Nanti kalau dia terbuka lagi, Allah beri petunjuk kepadanya, ya, lalu dia ingin masuk Islam, maka dia bersyahadat lagi, ya, mengulang syahadatnya itu. Nah, kalau orang yang memang dari kecil sudah beragama Islam, hidup di lingkungan Muslim, ya, kemudian sudah mengamalkan ajaran Islam, tidak perlu memperbarui syahadatnya lagi, karena dari awal dia sudah mukmin, sudah beriman, gitu ya. Tinggal lagi kita memahami syahadat itu, ya. Tidak perlu memperbarui lagi. Nah, tinggal kita memahami, mendalami tentang 2 kalimat syahadat. Tapi kalau mereka yang kafir, artinya mereka sudah keluar dulu. Ketika mau masuk, nah disitulah mereka perbarui syahadatnya. Nah, tapi kalau kita dari kecil sudah masuk Islam, sudah beragama Islam, sudah sholat, sudah melaksanakan ajaran agama Islam, sudah memang dari awal sudah Islam kok. Ya, nah, kita nggak perlu memperbarui. Cuman itu tadi, kita perlu meningkatkan pemahaman terhadap 2 kalimat syahadat itu. Makanya dulu saya katakan, pemahaman tentang 2 kalimat syahadat itu 5 tahapan. Pertama, cara mengucapkan, ilmu syariat. Yang kedua, cara mengamalkan, itu ilmu tarekat. Yang ketiga, memahami isi, itu ilmu akidah atau ilmu tauhid. Yang keempat, memahami posisi, itu ilmu hakikat. Yang kelima, memahami cara memakai 2 kalimat syahadat, itu ilmu ma'rifat. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi kita tidak cukup hanya sekedar hafal 2 kalimat syahadat. Ya, kalau hanya sekedar hafal 2 kalimat syahadat, ya anak kecil juga udah hafal, gitu ya. Nah, ini yang semestinya ini yang menjadi kegelisahan kita. Seharusnya ini yang menjadi kegelisahan kita menjelang kematian itu. Ya, dan untuk memakai 2 kalimat syahadat itu gimana caranya? Makanya saya katakan, udahlah, singkirkan dulu pikiran kita di urusan pahala, urusan sorga. Udah, tinggalkan dulu itu. Itu mah informasi yang disampaikan oleh Rasul, yang disampaikan oleh Allah, supaya kita tahu. Artinya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Supaya kita ada gairah untuk melaksanakan. Ya, tapi kalau kita sudah tua-tua begini, nggak sana lagi Pak arahnya. Ya. Arahnya gimana kembali ke Allah, itu arahnya. Ya, jadi makanya udahlah, singkirkan dulu pikiran kita dari urusan pahala, urusan sorga, itu urusan Allah. Urusan kita memperbanyak amaliyah ibadah, memperbanyak kebaikan-kebaikan.
Ya, makanya saya katakan tempo hari bahwa misi kita hidup di dunia ini dua. Yang pertama sebagai khalifah Allah, artinya kita ditugaskan oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Itu artinya kita bertugas sebagai khalifah. Jadi diri kita ini sebenarnya sebagai alat peraganya Allah. Ya, jadi alat peraganya Allah. Sudahkah kita memperagakan sifat-sifat Allah itu dalam hidup kita? Ya, misalnya Allah Ar-Rahman, sehingga Allah Maha Pengasih. Nah, kita peragakan, suka nolong orang, suka ngasih. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah, kita peragakan dalam hidup kita. Sayang kepada semua makhluk Allah. Tidak ada kebencian. Ya, entah mereka yang senang dengan kita, entah mereka yang benci sama kita, yang dekat dengan kita, yang jauh dengan kita, yang sesuku, yang enggak sesuku. Ya, jadi enggak lagi dibatasi oleh suku, ras, enggak. Nah, kita semua adalah hamba Allah. Nah, ketika kita duduk sebagai hamba Allah, apa yang perlu kita kejar itu? Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di antara kamu yang takwa. Semakin tinggi tingkat ketakwaan kita kepada Allah, semakin mulia kita di hadapan Allah dan dipandang makhluk. Jadi enggak lagi kita disekat-sekat oleh batas-batas wilayah, Pak. Ya, sebab kita kan kadang-kadang masih begitu. Ngapa kita hadarah-hadarah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia kan orang Irak. Nah, ini kan kita kan bukan orang Irak. Ya, kita kan orang Indonesia. Kenapa kita hadarah kepada guru yang apa yang di luar? Kenapa enggak dengan orang tua kita sendiri? Nah, ini kan enggak paham. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk ke gelanggang tasawuf, kita tidak lagi disekat oleh wilayah. Tidak disekat oleh suku-suku. Plong. Tidak ada lagi itu dan ini. Suku ini, suku itu enggak. Semua adalah hamba Allah. Ketika kita melihat semua adalah hamba Allah, apa yang kita pandang, apa yang kita lihat. Yang kita pandang zahir, yang kita lihat batin. Banyak orang yang hanya memandang zahir, melihat zahir. Dia tidak melihat batin. Nah, itu tadi. Ya, yang tidak ingin menghormati orang lain. Kenapa? Karena dipandang dia bukan suku kita. Ya, dia kan orang Arab begitu. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, dalam konteks kajian tasawufnya, untuk membenahi hati kita ini. Gitu. Makanya banyak syariat-syariat yang diperagakan dalam kehidupan kita ini yang harus kita lihat secara hakikat batiniah. Nah, coba perhatikan kalau kita ke Mekah menjalankan ibadah haji, Masya Allah. Kenapa sih harus pakai ihram begitu ya? Pakai ihram itu artinya kita menanggalkan pakaian yang berjahit untuk memakai yang tidak berjahit. Ya. Yang berjahit tanggalkan semua, mulai singlet, celana dalam, semua lepasin semua. Yang dipakai cuman dua helai kain yang tidak berjahit. Yang satu menutup bagian bawah, yang satu menutup bagian atas, gitu ya. Itu pakaian ihram, gitu ya. Apa maksudnya itu? Kalau hanya kita melihat kainnya saja, Pak, ya sederhana sekali, ya. Tetapi tujuannya enggak sesederhana itu luar biasa, Bapak Ibu. Tanggalkan yang berjahit, itu artinya tanggalkan semua sifat kehambaan. Itulah sifat yang berjahit. Iri, dengki, hasud, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih kuasa dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain. Nah, itu mah pakaian kehambaan. Lepasin semua tuh. Itu maknanya melepaskan semua pakaian yang berjahit. Pakai yang tidak berjahit. Mana yang tidak berjahit? Sifat ketuhanan. Nah, itu yang tidak berjahit. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar. Itu semua pakaian ketuhanan. Nah, pakai itu. Makanya begitu berdosa-dosa kita di Masjidil Haram itu beriadah kita, melatih. Mampu nggak kita melihat berbagai warna kulit, berbagai suku, begitu jutaan manusia kumpul pada saat di Arafah itu, Masya Allah. Bagaimana kita memandang orang ini? Orang banyak ini. Nah, mungkin terbetik di hati, nah, itu orang hitam, orang gemuk pendek, timbul kebencian. Nah, itu nggak berhasil itu, Mbak.
Nggak bisa memandang. Bagaimana memandang zahir melihat batin? Maka saya katakan orang berangkat haji itu sebenarnya riyadhah, melatih zahir, melatih batin. Tapi banyak orang tidak berlatih, hanya nukar pici aja. Ya, dari hitam ke putih. Sampai di kampung tetap saja hitam. Picinya aja yang putih, hatinya hitam. Nah, kenapa nggak berlatih? Nah, makanya banyak orang yang belum ke Mekah tapi sudah haji, Pak. Banyak yang pulang dari Mekah tapi nggak haji. Nggak haji batinnya, nggak sampai ke Allah. Makanya dulu ada kisah Syekh Abu Yazid Al-Bustami dalam kisahnya. Begitu pulang dari Mekah, kumpullah murid-muridnya. Ya, kumpul murid-muridnya, ya namanya guru baru pulang dari tanah suci. Jadi orang banyak ngumpul bersilaturahim, guru baru pulang dari Mekah, terisak-isak menangis beliau. Ya. Akhirnya murid-muridnya pada kaget, kenapa Tuan Guru baru pulang dari tanah suci kok menangis? Apa jawab beliau? Bagaimana saya tidak menangis? Perjalanan yang jauh melelahkan dengan biaya yang tidak sedikit. Tapi sampai di sana yang saya lihat cuma batu. Saya ngeliat apa-apa. Yang saya lihat cuma batu. Karena itu saya nggak puas. Saya ingin haji lagi tahun depan. Tahun depannya berangkat lagi lah dia. Pulang, kumpul lagi murid-muridnya. Nah, begitu kumpul muridnya, nangis lagi. Seperti tahun yang lalu. Nggak ada keceriaan. Walaupun baru pulang dari tanah suci. Nah, tanya muridnya, kenapa Tuan Guru kok menangis baru pulang dari Mekah? Bagaimana saya tidak menangis? Yang saya temuin cuma rumah, nggak ketemu yang punya rumah. Saya nggak puas, saya ingin kembali lagi. Tahun berikutnya berangkat lagi ke tanah suci. Begitu pulang, yang ketiga ini kumpul murid-muridnya, beliau sudah ceria, ketawa, sudah senang. Akhirnya muridnya tanya, kenapa Tuan Guru kok beda dari tahun yang lalu? Kalau yang lalu Tuan Guru menangis, tapi sekarang kelihatan sudah gembira, sudah ketawa. Bagaimana saya nggak senang? Sampai di sana ketemu betul sama yang punya rumah. Nah, ini kiasan Bapak Ibu. Banyak yang ke sana cuma ngelihat batu. Dia nggak ngelihat rumah, enggak. Ada yang ketemu rumah, tapi nggak ketemu yang punya rumah. Nah, sekarang bagaimana suka ketemu dengan yang punya rumah? Ya, jadi oleh karenanya Bapak Ibu ya saya hormati, ya, kita perlu sampai ke kajian-kajian hakikat. Jangan pernah terbetik di hati kita bahwa hakikat itu bid'ah. Ya, jangan terbetik dari kajinya terlalu tinggi. Ya, kalau itu yang disampaikan oleh anak kecil, ya anak muda lah begitu. Kajian terlalu tinggi wajar Pak. Umur mereka masih muda. Tapi kita umur 60-70 tahun, ngaji hakikat itu terlalu tinggi. Kapan lagi? Apa nunggu mati dulu baru mau ngaji hakikat? Mau benahin hati kita. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini membenahi hati dengan zikir. Perbanyak zikir. Itu satu, zikir jahat. Yang kedua, zikir hati. Ya. Kenapa zikir hati ini harus kita biasakan juga? Kalau saatnya nanti lidah sudah terkunci, nggak bisa dipakai lagi, Pak. Sudah dikunci lidah, sudah nggak bisa ngomong, keluh. Tapi kita masih hidup. Pakai apa? Nyebrang. Pakai apa kita akan menghadap? Ini sudah nggak bisa ngomong. Ibarat berkata orang, tinta sudah kering, pena pun sudah patah, kertas pun sudah robek. Tak satu pun yang bisa ditulis. Akal sudah tidak sempurna. Ingatan sudah lupa. Lidah sudah keluh. Itu istilahnya tinta sudah kering, pena sudah patah, kertas pun sudah robek. Satu-satunya alat hanya hati. Nah, kalau hati ini nggak pernah terlatih zikirnya, gimana dia mau zikir sama Allah? Gimana hati ini ingin kembali ke Allah? Kalau selama hidup kita jarang-jarang, bahkan tidak pernah melatih hati kita dengan zikir. Padahal itu perintah Allah. Wazkur rabbaka fi nafsik.
Sebut nama Tuhanmu dalam hatimu. Tadarruan wa khifatan. Dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul, tak usah bersuara. Nah, ini zikir di hati. Yang tak perlu pakai suara, cukup di hati saja. Ya, tidak usah orang lain tahu. Ya, tapi hati kita selalu zikir kepada Allah. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Ini untuk membenahi hati. Wa dzkuris marabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Nah, ini perintah Allah. Jadi bukan perintah saya, ya, tetapi Allah yang perintahkan untuk kita membenahi hati kita dengan zikir. Nah, sebab di saat lidah sudah nggak bisa dipakai, maka hati yang muncul. Nah, pada saatnya menjelang keberangkatan, ini jangkar sudah naik nih, ya, mesin sudah dari tadi hidup, jangkar sudah naik, mau berangkat, datang angin topan, ombak yang besar. Ya, bagaimana kita bersikap? Apa yang harus kita lakukan? Hati sudah terlatih berzikir. Tapi ini angin topan sudah datang, ini mau berangkat nih. Mau take off. Mau terbang kalau ibarat pesawat. Ibarat kapal laut mau berangkat. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang kita luncurkan? Inilah yang disebut zikir anfusiyah. Ya. Tadarruan wa khifatan, turun naik. Tadarru turun, khifah ringan naik. Nah, bagaimana dia turun naiknya ini? Zikir anfusiyah ketika nafas berhembus. Apa zikirnya ketika dia turun? Apa zikirnya ketika dia naik? Bagaimana ketika dia berangkat? Kemana dia kembali? Ini perlunya zikir anfusiyah. Makanya Syekh Muhammad Jamil, ya, di Padang Panjang, Jawa Padang Panjang, dalam bukunya Tazkiratul Qulub, apa kata beliau? Jadikan zikir anfusiyah sebagai penjaga pintu kematian. Nah, kalau nggak pernah kita amalkan, belajar nggak pernah, amal nggak pernah, gimana makainya? Ini yang kita cari, Bapak Ibu, untuk keselamatan pulang ke Allah itu. Makanya dari tadi saya katakan, udahlah, singkirkan dulu pikiran kita di urusan pahala surga itu. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana kita mencapai keselamatan pulang kembali ke Allah. Nah, makanya 3 zikir ini silakan cari, belajar, amalkan. Zikir jahar dengan la ilaha illallah, zikir khafi dengan ismu zat, dan zikir anfusiyah. Itulah salah satu alat untuk pulang. Nggak tahu itu, khawatir tenggelam di perjalanan. Nah, walaupun banyak amal kita, ya khawatirnya kita akan tenggelam juga. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, itu membenahi hati pakai zikir. Ilmunya ilmu tarekat. Jangan alargi menyebut tarekat. Tarek itu jalan. Jalan itu metode. Cara membenahi hati agar hati ingat ke Allah. Nah, itu satu, itu yang kedua. Yang pertama, benahi tubuh dengan syariat, benahi hati dengan tarekat. Yang ketiga, benahi nyawa kita dengan hakikat. Nyawa kita ini kan sebenarnya ruh itulah. Fanafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku, kata Allah. Kita nggak punya ruh, nggak Pak? Ruh yang kita pakai punya Allah, bukan punya kita. Cuman kita saja yang kadang-kadang ngaku-ngaku punya. Padahal nggak punya. Ini ruh yang kita pakai bukan punya kita, Pak. Ini punya Allah. Fanafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku, kata Allah. Ya. Jadi semenjak ruh kita ini menempati jasad ini, dia tidak pernah durhaka sama Allah. Sebegitu dia masuk, selalu zikir ke Allah. Terus menerus. Kalau berhenti dia zikir, dead kita. Ya. Jadi ruh kita nggak pernah berhenti zikir. Makanya yang dibutuhkan ruh itu bukan makanan syariat atau lahir, bukan. Yang dibutuhkannya itu audiensi dengan Allah.
Ini salah satu contoh jantung kita ini. Begitu kita mendapatkan ruh dari Allah, gitu ya, masuk ruh tadi ke dalam tubuh kita, jantung mulai bekerja, takduk, takduk, takduk. Itu zikir. Kalau kita dengar dengan telinga zahir, mungkin hanya dakduk, dakduk aja. Coba buka telinga batin, dengerin apa katanya. Allahu Allah, Allahu Allah. Itu kata jantung ini. Maka orang-orang yang hatinya selalu zikir ke Allah, insya Allah nggak akan kena stroke, nggak Pak? Ya, kenapa? Terisi hatinya dengan zikir. Ya. Nggak banyak masalah. Kenapa? Ini hati kan ibarat rumah Allah. Kalau yang punya rumah saja, yang menunggu rumahnya aman Pak. Yang sering itu tamu yang banyak, yang punya rumah nggak kebagian tempat. Itu yang banyak. Rumahnya punya Allah. Qalbul mu'minin baitullah. Cuman yang menempati rumah itu tamu semua. Yang punya rumah nggak kebagian tempat. Mana tamu kita? Banyak masalah. Masalah rumah tangga, masalah pribadi, masalah kantor, masalah tetangga, masalah ekonomi. Kebun masuk ke sini, sawah masuk ke sini, jabatan masuk ke sini. Yang punya rumah nggak pernah diingat. Nggak pernah ada tempat di situ. Nah, makanya bebannya berat. Ya, kenapa? Karena yang punya rumah itu nggak di rumah. Makanya ada satu kisah itu ya. Abu Nawas, ya. Bapak Ibu kenal sama Abu Nawas? Ya. Ceritanya ada ya? Belum pernah ketemu? Belum, sama kalau gitu. Jadi Abu Nawas ini punya murid. Ya, punya murid. Jadi murid Abu Nawas ini ngadu, ngeluh. Tuan Guru, tolong saya Tuan Guru. Kenapa? Rumah kan saya kecil. Ini tamu banyak berdatangan Tuan Guru. Gimana caranya supaya agak lapang lah? Gampang, kata Abu Nawas. Gimana caranya? Kamu beli kambing 12 ekor. Ya, kambing 12 ekor. Nanti malam nanti lepaskan di rumahmu. Tidur bersama kambing itu. Nah. Dan tamunya banyak, kambing lepaskan di rumahmu, tidurlah kamu bersama kambingmu itu. Besok bagaimana perasaanmu, bagaimana ceritanya, lapor besok. Ya, kena murid patuh sama guru, dikerjakannya, beli kambing 12 ekor. Begitu malam pintu tutup, kambing dilepasin semua. Ya udah tidur sama kambing itulah. Nah, begitu pagi lapor, Tuan Guru, sudah saya kerjakan Tuan Guru. Bagaimana hasilnya? Tambah sempit Tuan Guru. Tambah sempit. Oh gampang, kambingnya lapang. Iya. Besok kamu beli bebek 12 ekor. Lepasin pula. Tidurlah kalian sama kambing sama bebek itu. Besoknya belilah bebek itu 12 ekor. Malam-malam tutup pintu, kambing dilepas, bebek dilepas. Tidur bersama bebek, kambing sama tamu-tamu tadi. Besok laporan lagi. Tuan Guru, sudah saya kerjakan. Tambah sempit Tuan Guru. Jadi maksud kamu gimana? Supaya lapang. Bagaimana cara Tuan Guru? Gampang. Sekarang kambing yang 12 ekor kamu jual dulu. Jual. Dari jual, tidur lagi. Tinggal bebek lagi. Sama tamunya. Ya, tidur bersama bebek. Kambing kan sudah dilepas, sudah dijual. Lapor. Gimana caranya? Bagaimana? Ya, Tuan Guru. Ya, kata si orang ini tadi. Sudah kamu kerjakan? Sudah. Yang kambing sudah saya lepas. Semalam kami sudah tidur sama bebek aja sama tamu. Gimana perasaan? Ya, alhamdulillah tambah lapang Tuan Guru. Kambing dilepas. Tapi masih agak sempit juga. Lalu bagaimana? Sekarang bebek lepasin lagi. Ya, bebek kamu lepaskan. Tidurlah bersama tamunya saja. Ya, tamunya suruh pulang. Nah, kamu tidurlah di rumahmu. Begitu disuruhlah pulang tamunya, bebek sudah dilepas, tidurlah di rumah dia sendiri. Besok laporan sama Tuan Guru. Sudah saya kerjakan Tuan Guru. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah lapang benar Tuan Guru. Ya. Jadi rumah kamu bertambah enggak? Enggak, ya itulah. Jadi apa yang berkurang? Tamu-tamu sudah suruh pulang, bebek sama kambing sudah dilepas. Jadi artinya rumahnya ya begitulah besarnya Pak. Cuman isi rumahnya yang dikurangin. Ya, masalah-masalah kan tamu semua itu.
Ya, masalah dunia, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, itu tamu semua itu. Ya, kebun, sawah, jabatan, itu tamu semua. Coba lepasin satu persatu itu. Terasa lapang. Hanya yang punya rumah saja yang nunggu rumahnya. Siapa? Allah, itu yang punya rumah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ya sebenarnya ini syarat-syaratnya sudah banyak sekali. Cuman kadang-kadang kita nggak mampu membaca. Ya, kemarin itu kita dikirim datang corona. Nah, itu pelajaran besar bagi kita. Nah, ya, datang corona kemarin itu, ya, apa yang dianjurkan itu? Stay at home, tinggal di rumah. Nah, dia. Cuman kita ini tinggal di rumah aja itu ya nongkrong di rumah. Nah, kita kan mau makan, mau minum, tapi nongkrong aja di rumah. Iya benar juga secara syariatnya, tapi hakikatnya tinggal di rumah. Yang punya rumah tunggui rumah. Allah yang punya rumah, itu isi hati itu dengan yang punya rumah. Lepaskan tamu-tamu tadi. Jadi membenahi nyawa kita ini dengan kita mengkaji ilmu hakikat. Ya, hakikatnya rumah kan nggak bertambah rumahnya muridnya Bernawas tadi. Ya, kenapa terasa lapang kemudian? Karena isi rumahnya yang dikurangin. Itu ya. Lepasin isi rumahnya. Ya. Itu membenahi nyawa kita. Jadi ruh kita itu kan milik Allah. Ya, tempatnya ada di hati kita sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian membenahi. Bagaimana caranya? Kaji. Siapa sih ruh kita ini? Ya. Nah, ruh kita itu siapa? Saya ambil contoh, Pak. Ini maaf, ini kalau ya agak terlalu rumit, tapi insya Allah agak terlalu rumit. Misalnya begini, lembaga Adam sudah dibuat, sudah ada kepala, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, sudah lengkap lah. Ini tubuhnya Adam, tergeletak berpuluh tahun, kena hujan dan panas, ditiup angin. Ketika itu belum ada ruh. Nah, ketika lembaga Adam ini lagi tergeletak begini belum ada ruhnya, kalau ditanya, si lembaga, siapa kamu? Kira-kira bisa jawab nggak? Ya nggak bisa jawab, dia memang nggak hidup. Ya, lalu kemudian fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Ruhnya Allah. Kutiupkan ruhku, masuklah ruh Allah ke dalam tubuh Adam. Hidup si Adam. Begitu dia hidup, kalau ditanya, siapa kamu? Pasti dia jawab, oh saya Adam katanya. Kata si lembaga tadi, saya Adam. Jawaban dia. Coba dipikir, direnung. Kira-kira yang ngejawab itu siapa? Nah, ini kajian hakikatnya. Ya, ketika belum ada ruh ditanya, siapa kamu, tak bisa jawab. Tapi begitu ruh Allah masuk ke lembaga Adam, lalu kemudian dia hidup, tanya, siapa kamu? Saya Adam, kata dia. Nah, jawaban dia menyatakan, saya Adam, karena memang dia tubuh Adam. Tapi sesungguhnya yang menjawab itu siapa? Ini nggak usah dijawab, cukup di hati saja. Kalau nggak paham, tanyakan nanti kepada yang ahlinya. Ini yang namanya kita membenahi nyawa kita. Siapa nyawa kita ini? Apa kerjanya nyawa ini? Ruh kita itu ketika dia menghidupkan, nyawa namanya. Meliputi sekujur tubuh. Makanya nyawa kita ini nggak bisa dikatakan, oh dia di kaki, dia di kepala. Enggak, meliputi. Dan inilah dia itulah sebenarnya yang mempertahankan, mengalami susah senangnya dalam perjalanan hidupnya. Si ruh kita itulah. Kalau ini mah cangkangnya. Cobalah perhatikan Bapak Ibu, ini maaf. Ada orang stroke kena mati sebelah. Ya dah. Sebelahnya sudah nggak berdaya, nggak bisa ngangkat lagi tangannya. Pencet-pencet tangan yang nggak ada ruhnya itu. Nggak kesakitan nggak? Tapi yang sebelahnya masih bisa bergerak-bergerak, coba pencet, pasti dia kesakitan. Jadi yang merasakan sakit itu siapa? Ya ruh kita itu. Yang merasakan senang, susah, ruh kita itulah. Kalau ini mah cangkangnya. Ya,
Cuman kita ini kadang-kadang nggak peduli sama ruh kita sendiri. Gitu. Yang kita pedulikan cuma cangkangnya aja. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi artinya ketika dia menghidupkan nyawa namanya. Ketika dia mampu membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, akal namanya. Tapi ketika dia memahami, hati namanya. Itu namanya, roh itulah sebenarnya. Ketika dia tiba di mata, basor namanya. Ketika tiba di telinga, sama namanya. Ya roh itulah. Nah sebenarnya siapa ruh kita ini? Jadi jangan hanya kita merasakan kita hidup dengan ruh. Kita hanya tahu Allah tiupkan ruh kepada kita. Jangan dibayangkan Allah meniupkan ruh pada kita kayak kita niup balon. Nah seperti itu kan bahasa yang bisa dipahami bahwa Allah menghidupkan si jasad ini tadi. Sebenarnya yang hidup bukan jasad tapi Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang sama itu ilmu hakikat. Nah kita benahi lagi. Kemudian ada membenahi rahasia diri kita. Nah semua kita kan ada rahasia diri ini. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu itu siapa rahasia diri kita ini. Nah disitulah pentingnya kita membenahi dengan ilmu ma'rifat. Makanya saya katakan jangan habis waktu kita ngaji syariat melulu. Itu mah kulit, ya rugi kita. Habis umur kita ngaji sahbatal halal haram itu juga. Ada banyak yang perlu kita kaji di dalam ini. Ya, hati kita benahi, nyawa kita benahi, rasa diri kita benahi. Gitu. Jangan habis waktu kita membenahi yang satu tingkat itu aja. Ya, sedangkan itu kan baru istilahnya ilmu kulit yang begitu itu. Ada. Biarpun kulitnya jelek, tapi kalau isinya bagus, insya Allah enak juga rasanya, Pak. Kayak duku hitam-hitam kulitnya, tapi manis. Itu banyak juga dukun yang bagus kulitnya, tapi asam. Nggak dibeli orang. Ya, jadi jangan terpukau dengan kulit, tapi bagaimana kita membenahi isi. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, saya kira demikian materi yang saya sampaikan. Namun sebelum kita akhiri, kalau ada hal yang ingin kita diskusikan, silakan kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, protokolnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah itu ya, sudah. Saya ingin tanya itu dari laut amalkan setelah sholat sunnah seperti bagian atau sholat sunnah. Kemudian mengumpulkan untuk mengamalkan itu yang 160 boleh tidak kita lakukan dengan 100 karena setelah sholat di masjid 100 kita teruskan di rumah berjam. Kemudian yang ketiga tadi yang menaik haji kita memakai bro meninggalkan pakaian berjam. Pertanyaan saya, kenapa perempuan tidak seperti itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita pahami zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu ada dua model, Pak. Ada namanya zikir darajat, ada namanya zikir hasanat. Kalau zikir hasanat itu asal menyebut kalimatnya tanpa metode, tanpa guru itu sudah beramal, sudah dapat pahala. Tapi untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah mesti kita menggunakan zikir darajat. Zikir darajat itu zikir yang bersanad. Artinya bukan hanya kita mengamalkan karena kita sudah tahu kalimatnya, tetapi kita menerimanya dari guru yang memang ahli zikir. Itu zikir bersanad. Jadi kita ngamalkan zikir la ilallah, ngambilnya dari mana? Dari si A ngambil dari mana? Dari si B dari mana? Dari si C. Betul namanya bersanad terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya zikir tarekat. Nah, kalau zikir tarekat itu artinya kita menerima pembelajaran tentang zikir secara langsung dari orang yang ahli zikir. Nah, ketika kita menerima itu yang mengajarkan sudah menjadi guru. Wasilah untuk sampai ke guru-guru yang lain sampai kepada Rasulullah.
Makanya ya yang namanya pembimbing ya rohani itu bukan penceramah, tapi pembimbing rohani. Artinya kita guru-guru yang mengajarkan zikir, yang mengajarkan membimbing ruh kita untuk usul kepada Allah. Dalam bahasa tasawuf namanya mursyid. Nah, ketika kita menganggap dia sebagai guru, sebagai mursyid, kepatuhan terhadap ajaran itu mutlak, Bapak Ibu. Nah, itu mutlak. Jadi bukan hanya didengar, tetapi fatwanya ditaati, perintahnya dilaksanakan. Itu kita sebagai murid. Makanya disebut muridun. Murid itu orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti ajaran gurunya untuk usul ke Allah, begitu. Makanya belajar tarekat mesti ada guru. Nggak mungkin kita mengamalkan zikir tarekat itu tanpa guru, gitu ya. Jadi itu artinya kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh guru kita. Pengasabah berpesan jangan ditambah, jangan dikurangin. Ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita ngamalkan zikir 165 kita cicil? Di masjid 100, di rumah kita 65. Sebenarnya begini Bapak Ibu ya. Bagi orang yang memang sudah makom yang di atas, itu sebenarnya bukan hitung-hitungan itu yang dipentingkan. Itu kan dalam rangka kita belajar melatih diri. Ya. 165 itu kan ada makna, Pak. Ya. Apa itu 1, apa itu 6, apa itu 5. Maka di sini pentingnya kaji. Islam, iman, dan ihsan. Ya. Islam itu pakaian Adam. 5. Rukun Islam 5. Itu pakaian Adam. Ya, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Iman ada 6 rukun iman. Itu pakaian Muhammad. Ada rukun imannya 6. Makanya iman itu pakaian Muhammad. Islam pakaian Adam. Ihsan itu pakaian Allah. 1, Allah itu 1. Maka 165 Allah, Muhammad, Adam. Di mana? Di sini. Di diri kita ini. Makanya 165. Itu ya. Nah, itu hakikatnya, isinya begitu. Oleh karena itulah maka kita amalkan itu bukan persoalan bilangan. Tetapi karena kita baru belajar, ya kita ikuti perintah guru. 165. Nah, Bapak makannya 1 piring, misalnya baru kenyang. Sekarang tiap makan dikasih 3 suap. Kira-kira kenyang apa enggak? Nah, kenyangnya 1 piring. Kadang-kadang nambah lagi. Ini tiap makan dikasih 3 suap aja. Ya enggak kenyang. Jadi persoalannya bukan kewajiban, bukan. Ya. Tapi kebutuhan ruh kita ini. Ya. Bagaimana mungkin ruh kita akan kenyang kalau makanannya tidak mencukupi? Jadi kita berzikir itu sebenarnya bukan kewajiban. Nggak zikir juga nggak masalah. Allah nggak rugi kok. Kita zikir Allah nggak untung, nggak zikir juga Allah nggak rugi. Tapi kenapa? Kebutuhan. Kita butuh zikir itu. Makanya saya katakan, zikir bukan kewajiban. Seperti hanya makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Bedanya, kalau makan nasi kebutuhan tubuh, kalau zikir kebutuhan ruh. Ya, makanya karena itu kebutuhan ruh kita, sesibuk apapun kita dalam pekerjaan dunia, kita sisihkan waktu untuk laksanakan zikir. Karena itu kebutuhan. Sama dengan kita makan, sesibuk apapun pekerjaan kita, kalau perut lapar, tinggalkan pekerjaan, makan dulu. Gitu. Nah, makanya itu zikir itu kebutuhan kita. Jadi itu Pak. Jadi kalau secara syariatnya silakan saja. Selesai sholat di masjid, mau zikir 165 di rumah, nggak masalah. Ada. Cuman masalahnya, kata Nabi, waktu yang paling afdal itu setelah selesai sholat. Jangan beranjak dulu, itulah waktu yang mustajabah. Ada. Tapi kalau kita sudah beranjak dulu, sudah lain lagi ceritanya. Makanya setelah selesai sholat, kita langsung zikir, langsung berdoa, langsung istighfar. Karena disitulah waktu yang mustajabah. Jadi waktu yang mustajabah itu apa? Pertama, selesai sholat. Yang kedua, di tengah malam, sepertiga malam terakhir. Kemudian ada lagi waktu khatib duduk antara 2 khutbah. Itu waktu yang mustajabah. Ya, selesai sholat,
waktu khatib duduk di antara khutbah pertama kedua dan sepertiga malam terakhir. Itu waktu. Kalau tempat mustajabah, nah ini tempat. Ya, pertama ya disebut dengan di multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, yang kedua di Raudhah. Itu tempat. Tapi kalau waktu itu selesai sholat, kemudian antara khutbah pertama kedua khatib duduk di mimbar, kemudian sepertiga malam terakhir. Nah, menggunakan kesempatan itu gitu ya. Jadi boleh saja ya. Ya kadang-kadang kan begini, ada ya mungkin kita selesai sholat, mungkin ada kepentingan, kita langsung pulang. Nanti selesai sholat duha, baru zikir, ya silahkan aja, nggak masalah. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga tadi, apa tadi? Oh ya, karena begini Pak, disebut laki-laki itu termasuk perempuan. Ya kan? Jadi kalau kita disebut laki-laki, misalnya ada satu kalimat disebut laki-laki, termasuklah di perempuan. Tapi kalau disebut perempuan, laki-laki nggak masuk. Nah itu isyarat saja. Jadi syaratnya ya bahwa laki-laki pakai ihram itu artinya kalau sudah disuruh kepada laki-laki itu memberi isyarat kepada makna yang terkandung untuk semua, baik laki atau perempuan. Tapi dalam prakteknya secara syariat cukup laki-laki saja. Nah, yang ibu-ibu menutup bagian tubuhnya saja, artinya menutupi aurat. Karena aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, akan repot Pak kalau kalau perempuan pakai ihram kayak kita laki-laki. Nah, makanya itulah kebijaksanaan Allah dan Rasulnya. Ya, cukup laki-laki saja. Ya syukur, untung betul nggak pakai kayak ihramnya laki-laki. Nggak bisa kita bayangkan gimana ribetnya. Ya, tutup satu, buka satu. Nah, ya. Tapi kalau laki-laki kan gampang gitu Pak. Tapi walaupun laki-laki yang disuruh, tapi maknanya meliputi laki dan perempuan. Nah, artinya kita membuang sifat kehambaan untuk memakai sifat ketuhanan. Ya, itu semua orang gitu. Saya kira itu Pak maksudnya. Mungkin ada yang lain? Ada, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kenapa Rasulullah SAW itu sebelum berangkat Isra Mi'raj itu dioperasi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Jadi pertanyaannya, apakah yang terkandung di dalam operasi itu? Makanya penting betul Nabi Muhammad itu dioperasi sebelum berangkat melaksanakan Isra dan Mi'raj tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagus sekali. Tapi menjawabnya ini agak susah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita runut kronologis perjalanan, pertama apa? Nabi ketemu Jibril, lalu kemudian dioperasi. Setelah dioperasi didatangkan Burak. Setelah didatangkan Burak, berangkatlah dari Haram ke Aqsa. Ya, dari Aqsa naiklah ke langit, berhenti di Sidratul Muntaha, kemudian Nabi disuruh Jibril berangkat sendiri menghadap Allah. Jibril hanya berhenti Sidratul Muntaha saja. Ini runut perjalanan naik gitu ya. Nah, turunnya banyak. Tapi ini aja dulu. Ketemu Jibril. Siapa Jibril itu? Nah, ini dalam kajian. Ya, kalau dalam dalam keimanan Jibril itu ya malaikat kan gitu. Ya, Jibril itu pembimbing Nabi. Ya, membimbing Nabi untuk menghadap Allah. Kita menghadap Allah apa tidak? Semua manusia akan menghadap Allah. Oh, kalau begitu harus ada pembimbing, Pak. Makanya perjalanan Isra Mi'raj itu adalah isyarat. Pelajaran yang sangat besar untuk umat manusia. Ini kalau ingin menghadap Allah, contohlah Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu sebuah peragaan, Pak. Linuriyahu min ayatina.
Karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Perlihatkan apa? Memperagakan. Begini loh caranya kalau ingin kembali ke Allah. Nah, ini sebuah peragaan. Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Peragaan di situ pertama Nabi ketemu Jibril. Jibril itu pembimbing Nabi menghadap Allah. Satu kesimpulan berarti kalau kita ingin menghadap Allah harus ada pembimbing. Mursyid namanya, gitu ya. Pembimbing utama kita tentu Rasulullah SAW. Ya. Tapi karena kita tidak ketemu secara langsung, secara fisik, beliau sudah berpulang ke rahmatullah, beliau tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Cuman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu perlu ada ilmu. Siapa itu? Ulama. Maka kita belajarlah dengan ulama. Ulama yang mana? Yang warasatul anbiya. Siapa itu? Para inilah disebut dengan mursyid, pembimbing. Carilah seorang pembimbing yang dapat membimbing ruhaniyah kita usul kepada Allah. Itu satu. Setelah ketemu pembimbing, ketemu guru mursyid, Jibril, Nabi ketemu Jibril. Apa yang dilakukan Jibril? Belah dada. Kenapa dada dibelah? Jantungnya dikeluarkan. Untuk apa? Dibersihkan. Intinya apa? Pembersihan. Dada lambang fisik. Jantung lambang hati, batin. Fisik zahir, hati batin. Artinya harus bersih lahir batin dulu. Memadai Allah bersih lahir batin. Gitu. Ya. Bersih lahir batin itu bagaimana caranya? Nah, kita belajarlah dari guru tadi. Pertama, talqin zikir. Nah, talqin zikir itu ibarat belah dada. Itu. Jadi talqin zikir ibarat belah dada karena kita akan berangkat menuju Allah. Maka talqin di bahasa tarekat talqin zikir. Kalau bahasa Isra Mi'raj belah dada. Nah, setelah belah dada, apa yang didatangkan? Burak. Dari mana? Dari sorga. Burak itu apa? Kendaraan menuju Allah. Setelah talqin zikir, ini ada kendaraannya apa? La ilaha illallah. Itu buraknya. Gunakan burak ini menuju Allah. Begitu. Makanya kiasan daripada Isra Mi'raj itu luar biasa, Bapak Ibu. Si burak ini kurus. Nah, kan ceritanya diambil dari taman burak dari surga. Nah, kurus. Kenapa kurus? La ilaha illallah ini nggak dipakai orang lagi, Pak. Begitu Nabi Isa mangkat, orang sudah nggak menggunakan kalimat itu lagi. Udah nyembah patung, nyembah berhala, nyembah api. Kalimat ini nggak dipakai lagi, kurus. Nah, itu ya. Lalu didatangkan, begitu menghadap Nabi, minta janji. Ya, apa janjinya? Ya Muhammad, ketika kau sudah menaiki punggungku, kata si burak, ya, kalau kau akan naik surga ke surga nanti, jangan tunggangi burak lain selain aku sendiri. Mau? Mau. Setuju. Kalau Nabi mau masuk surga, tidak boleh nunggang burak lain kecuali burak aku sendiri, kata si burak. Sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh di punggung saya dulu, kata si burak. Begitu Nabi menaruh tangannya atas punggung burak, si burak gembiranya bukan main, sampai membubung tinggi, besar, gemuk. Si burak. Apa maksudnya? Ini yang perlu kita cari. Ya, begitu burak tadi sudah datang di depan Nabi, burak minta janji. Kalau akan masuk surga, jangan tunggang burak lain selain aku sendiri. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Maka disebut la ilaha miftahul jannah. Kunci pembuka surga. Nah, karena nggak bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Nah, sebagai tanda persetujuan apa? Taruh si burak tadi minta supaya tangan Nabi taruh di punggungnya. Begitu tercacah tangan Nabi di punggung burak, si burak gembiranya bukan main, akhirnya membubung tinggi besar. Maksudnya apa? Kalimah la ilaha illallah yang tadi sudah ditinggalkan oleh orang, tak diamalkan lagi. Didakwahkan Nabi dalam waktu yang relatif singkat, mencacahkan tangan di punggung burak. Sebentar. Hanya 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Menyebar ke seluruh jazirah Arab, bahkan sampai ke Persia. Ini namanya gemuk lagi si burak tadi. Nah, barulah kemudian, ya, si burak tadi sudah gemuk, akhirnya Nabi naik ke atas burak, dikendarai.
diamalkan zikirnya gitu. Sudah dikasih burak tapi nggak dipakai menghadap Allah gitu. Ditambat aja di belakang, kadang-kadang nggak ada makan gula. Nah ini artinya diamalkan. Jadi itu isyarat Pak ya. Jadi artinya dibersihkan zahir dan batin. Maka dibelah dadanya dulu, pembersihan zahir dan batin. Itu kira-kira isyarat. Ini kalau saya uraikan terus nanti sampai jam 8 belum selesai Pak. Nah, itu gambarannya. Saya kira demikian saja Bapak Ibu, Bapak yang kita kaji pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, demikian kajian yang dapat kita simak pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan guru kita Bapak Buya Rusdi menjadi manfaat, menambah keimanan dan menguatkan langkah kita ke dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.